Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Masih sehat sampai hari ini? Boleh cek dulu apakah panca inderanya sehat? Apakah pencernaannya sehat? Alhamdulillah. Bagaimana dengan hati? Sehat juga? Syukur, alhamdulillah. Baiklah, pertemuan hari ini bertemu lagi dengan saya, guru seni budaya kalian. Untuk hari ini pembahasan kita adalah tentang jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah jenisnya, tema, fungsi, dan nilai estetis seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga Allah memudahkan segalanya untuk kita dan pekerjaan kita, tugas kita belajar, tugas saya mengajar, bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mari kita bicara tentang definisi dulu. Sesudah definisi kita ke jenis, kemudian tema, fungsi, dan terakhir adalah nilai estetis. Oke. Apakah seni rupa 3 dimensi itu? Menurut definisi, seni rupa 3 dimensi adalah unsur seni yang terdiri dari 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Juga memiliki volume atau ruang. Ya, apa contohnya? Misalnya kriya. Pernah dengar kata kriya? Kriya itu artinya kerajinan tangan, ya. Kemudian ada patung. Dan saya kasih contoh satu lagi, yaitu arsitektur. Itulah diantaranya contoh dari seni rupa 3 dimensi. Lanjut ya. Nah, jika kita bicara tentang jenis seni rupa 3 dimensi, itu ada 2. Pertama, pure arts atau seni murni, dan yang kedua adalah fine arts atau seni terapan. Seni murni artinya fungsinya, jenisnya hanya jenis seni murni ini artinya ini hanya untuk kepuasan pandangan mata saja. Jadi murni untuk keindahan. Sementara untuk fine arts atau seni terapan, selain untuk keindahan, juga membantu kehidupan manusia. Banyak ya. Misalnya contohnya seperti ini. Lukisan itu fungsinya hanya untuk menambah keindahan, misalnya interior ruang gitu. Tetapi kalau misalnya fine arts, misal kita ada kursi gitu ya, kursinya nggak sekedar kursi tapi kita pilih kursi yang estetis. Nah, itulah yang namanya fine arts. Kemudian bentuk, ternyata ya seni rupa itu yang kita bahas minggu lalu adalah seni rupa 2 dimensi seperti lukisan, gambar, lettering ya. Kemudian ada juga bentuk 3 dimensi ya, seperti yang sekarang kita bahas, patung, keramik, kriya, dan ada satu lagi namanya multidimensi. Seperti apa multidimensi? Semua seni yang hasil seni yang seperti pertunjukan seni, ada lagi seni lingkungan, ada lagi seni yang bentuknya audiovisual. Nah, itu masuknya ke multidimensi. Baik, kita lanjut. Sesudah jenis dan bentuk, kita bicara tema. Ternyata seni rupa 3 dimensi itu punya tema. Tema dalam bahasa Inggrisnya di sini dipakainya subject matter ya. Subject matter untuk jenis seni itu artinya tema. Nah, tema itu bisa mengusung dari realitas internal dan ada lagi realitas eksternal. Apa sih realitas internal itu?
tema yang diambil itu adalah misalnya dari harapan, cita-cita, emosi, kepribadian seniman perupa itu gitu ya. Jadi kalau internal itu lebih ke arah dari dalam diri perupa atau seniman seni rupa itu. Kemudian kalau eksternal, maka tema yang diusung adalah yang di luar itu, di luar emosi. Bisa jadi berhubungan dengan kepercayaannya, berhubungan dengan lingkungan. Dia angkat misalnya masalah kemiskinan, dia angkat masalah ketidakadilan, atau bahkan sekedar keindahan alam. Itu semua disebut eksternal, dari luar diri perupa. Nah, seperti itu. Kemudian sesudah tema kita bicara fungsi. Nah, fungsi seni rupa itu macam-macam. Masing-masing punya fungsi. Dari perupa sendiri, perupa itu maksudnya senimannya ya. Dari seniman itu sendiri, fungsi seni adalah sebagai media ekspresi. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengekspresikan perasaannya lewat karya seni. Nah, itulah fungsi seni bagi seorang perupa. Ada fungsi seni rupa bagi seorang apresiator. Ini adalah sarana mendapatkan pengalaman estetis. Jadi dia orang yang apresiator itu adalah orang yang menghargai seni. Artinya dia ya seperti masyarakat awam, misalnya kita datang ke museum, kita datang ke pameran seni. Nah, di situ kita sebagai apresiator ya. Kita ingin mendapatkan pengalaman nyeni gitu, estetis ya. Kemudian untuk masyarakat awam ya termasuk ibu sendiri. Nah, fungsi seni rupa adalah memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Saya pilih misalnya interior rumah yang seperti ini, saya pilih bentuk rumah yang seperti ini ya. Nah, itu adalah memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah itu, begitu ya. Jadi masing-masing punya fungsi. Lanjut, bicara tentang nilai estetis. Nilai estetis itu dibagi dua. Yang pertama, nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif artinya kita memandang, menilai sebuah seni itu berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita, kasat mata. Misalnya perpaduan warna, misalnya keharmonisan bentuk, ya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya subjektif, itu lebih ke arah kita menilai suatu seni yang berhubungan dengan emosi kita. Misalnya kita anggap seni ini bagus karena ada perasaan terhubung dengan produk itu. Misalnya ada emosi yang keluar dari melihat produk tersebut. Nah, maka disebutlah ini nilai estetis subjektif ya. Bisa membedakan ya, kalau objektif berarti ya dari hasil karya seni itu sendiri, dari kasat mata, dari yang apa yang kita lihat, tanpa melibatkan perasaan-perasaan yang timbul ketika memandang atau menyentuh benda seni tersebut. Nah, gitu. Oke, sudah ya, sudah kita bicara tentang jenis, bentuk, tema, fungsi, dan nilai. Sekarang kalian punya tugas. Tugas kalian adalah mohon tolong bentuk kelompok ya, satu kelompok berjumlah 5. Nah, kemudian pilihlah salah satu produk seni rupa. Kemudian diskusi, ceritanya berbicara tentang produk tersebut. Tolong bahas ya jenisnya, bentuknya, temanya, fungsi, dan nilai estetisnya. Kemudian ceritanya kalian ngobrol-ngobrol, itu jangan sekedar ngobrol-ngobrol, buatlah sedikit estetis dan terlihat akademis gitu ya, seperti seorang apresiator.
dan sajikan dalam bentuk podcast gitu. Nah, podcast ini tolong di-upload di IG grup kelas gitu ya. Sekali lagi, bentuk kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian pilihlah bentuk seni, satu produk seni rupa yang bisa kalian bahas. Tolong diskusikan, tolong obrolkan jenisnya, bentuknya apa, temanya apa, fungsi dan nilainya seperti apa gitu ya. Seperti pembahasan kita tadi. Nah, bebas sih kalau kita bicara tentang nilai seni itu kan lebih ke arah subjektif dan jadi tidak ada salah dan tidak ada benar gitu. Berarti boleh-boleh aja kalian bicara tentang apapun. Nah, sesudah itu jangan lupa rekaman diskusi itu masuknya podcast ya, dan diupload di IG kelas. Tolong tag saya. Itu nama IG-nya @rini_silvana. Paham ya? Oke. Nah, baik. Di akhir saya mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Oke, tuh lihat ya. Menurut seorang seniman, art speaks where words are unable to explain. Tuh katanya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengekspresikan apa sesuatu dengan kata-kata, maka disitulah fungsi seni. Ketika kita tidak bisa mengungkapkan hal dengan kata-kata, maka seni akan mengambil alih. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.